Halo teman-teman. Halo. I need you right now. Once I leave you, I'm stronger. If I get you, I'm slowly breaking down. And oh, it's hard to see you, but I wish you were right here. Oh, it's hard to leave you when I get you. Halo semuanya. Pernah nggak sih kepikiran apa aja isi di dalam sebuah komputer? Kali ini kita bakal bongkar langsung satu unit PC dan kasih lihat komponen-komponen pentingnya. Mulai dari motherboard, RAM, sampai power supply. Semua punya peran yang bikin komputer bisa jalan dengan lancar. Kita bakal jelasin dengan cara simple, jadi walau baru pertama lihat, tetap gampang dipahami. Yuk kita mulai bongkar bareng-bareng. Ini adalah motherboard, papan utama komputer. Semua komponen penting seperti prosesor, RAM, VGA, dan penyimpanan terpasang di sini. Fungsinya sebagai pusat penghubung, agar semua bagian komputer bisa bekerja sama. Jadi teman-teman, ini yang kedua. Yang kedua itu namanya floppy disk drive atau disk drive, atau juga disebut diskette drive. Ini adalah perangkat keras komputer yang digunakan untuk membaca dan menulis data pada disket. Disket apa disket? Teman-teman, inilah komponen yang ketiga, yaitu CD-ROM. Fungsi dari CD-ROM adalah membaca data dari sini, memutar video, dan akses data cadangan. Teman-teman, jadi komponen yang saya pegang ada namanya hard disk. Fungsi dari hard disk tersebut adalah dia berfungsi sebagai penyimpanan storage informasi atau data-data penting pemilik PC. Ini hard disk ini berkapasitas 40 GB teman-teman. Ya. Oke teman-teman, jadi barang yang saya pegang ini namanya power supply, yang berfungsi sebagai pengalih arus listrik dari arus listrik yang kecil AC ke arus listrik yang besar atau DC. Dia berfungsi sebagai pengubah arus listrik agar komponen-komponen dalam komputer atau dalam PC lebih aman. Gitu. Jadi teman-teman, kotak PC yang dipegang namanya soket CPU, berfungsi tempat dipasangnya prosesor CPU. Terus ini yang hitam panjang dengan tuas namanya slot RAM, berfungsi untuk masang memori utama. Yang aluminium kotak ini namanya chipset, biasanya terdiri dari North Bridge dan South Bridge. Jadi kotak panjang ini namanya slot EGP, berfungsi sebagai mempercepat pemrosesan grafis. Oke teman-teman, yang saya tunjuk ini namanya port ID, yang berfungsi sebagai jalur komunikasi data storage dengan motherboard. Teman-teman, jadi yang bulat ini namanya baterai CMOS, berfungsi menyimpan pengaturan di iOS, jam dan tanggal. Jadi yang berikutnya itu adalah LAN card, di mana fungsinya yang pertama sebagai koneksi ke jaringan, supaya komputer bisa terhubung dengan komputer lain di dalam jaringan lokal. Terus fungsinya juga sebagai akses internet, di mana melalui LAN ini komputer bisa terkoneksi ke modem atau router dan akhirnya ke internet. Berikutnya juga sebagai transfer data nih antar komputer, digunakan untuk berbagi file, printer, dan perangkat lain di jaringan. Yang berikutnya adalah komponen port paralel. Fungsi dari komponen port paralel adalah yang pertama untuk menyambungkan printer lama, menghubungkan scanner lama, bisa digunakan untuk komunikasi antar komputer dengan kabel khusus. Jadi yang berikutnya itu adalah VGA connector. Nah, di mana fungsinya ini untuk menghubungkan komputer ke monitor, terus mengirimkan sinyal video analog dari kartu grafis ke layar. Dulu itu sangat umum dipakai, tapi sekarang mulai diganti dengan HDMI atau DisplayPort di komputer modern. Teman-teman, kabel yang putih hitam ini namanya power switch, untuk menyalakan dan mematikan komputer lewat tombol power di casing. Jadi yang kedua itu kabel biru putih ini namanya reset
switch untuk merestart komputer lewat tombol reset di casing. Terus kabel yang merah putih ini namanya HDD LED, berfungsi lampu indikator di casing yang berkedip saat hard disk bekerja, membaca atau menulis data. Power LED yang kabel putih hijau, lampu indikator yang menyala saat komputer dalam keadaan hidup. Yang terakhir, kabel hitam coklat namanya kabel speaker, memberi bunyi beep saat komputer dinyalakan, post beep, sebagai tanda normal atau error. Setelah semua bagian tadi dibongkar dan diperkenalkan, sekarang waktunya kita pasang kembali. bensound.com. Oh teman-teman, saya mau kembali ke ruangan lab habis membongkar ini. Bongkar asal-asalan teman-teman, asal-asalan. Jadi itulah proses bongkar pasang PC yang kami lakukan dalam praktikum kali ini. Semoga dengan praktik langsung seperti ini, kita bisa lebih paham dan terbiasa mengenal perangkat komputer. Terima kasih sudah menyimak, sampai jumpa di kesempatan berikutnya. Bye-bye! bensound.com.